Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Pada kesempatan podcast perdana kali ini izinkan saya memperkenalkan Bumper Medis di GKT Hosana Bumi Permai. Bumper Medis ini adalah kumpulan orang-orang yang concern akan kesehatan. Kesehatan dimulai dari pengetahuan. Untuk itu podcast kali ini hadir sebagai bentuk edukasi kesehatan untuk jemaat. Saya Maria Hendriani akan menjadi host Anda selama podcast hari ini dan tema kita untuk hari ini adalah tentang diabetes. Dan sudah bersama dengan kita di sini seorang narasumber yang sudah terkenal di kalangan GKT Hosana Bumi Permai ya tentunya. Sudah datang bersama dengan kita Dr. Agustinus Budi Santoso. Shalom. Shalom dokter, sekalian. Apa kabar? Baik sekali. Puji Tuhan. Nah dok, hari ini kita membahas tentang diabetes dok. Memang kenapa kita kok harus concern tentang diabetes dok? Ya, jadi begini. Saya setuju sekali tadi kalau dikatakan bahwa kesehatan itu dimulai dari pengetahuan. Diabetes Day tahun lalu, temanya itu adalah Education to Protect Tomorrow. Jadi memang edukasi ini sangat penting. Kalau orang tidak tahu, tidak bisa juga sehat karena dia nggak tahu bagaimana harus hidup sehat. Nah, jadi berkaitan dengan diabetes, kita bicara data aja. 2021 ini data yang terbaru yang saya dapatkan dari WHO. Itu di seluruh penduduk dunia ada kira-kira 537 juta penduduk yang terkena diabetes, sedang hidup dengan diabetes. Dan dengan proyeksi data-data historical, kita bisa memproyeksikan kira-kira bagaimana di tahun 2030. Kenaikannya dari 537 diproyeksikan akan naik ke 643 juta. Jadi itu kenaikan yang cukup signifikan. Lebih daripada 10% kenaikannya. Dan saya yakin bahwa kondisi ini memang disebabkan karena pola hidup kita yang tidak pro terhadap diabetes. Artinya kehidupan yang kita sebut dengan sedentary lifestyle atau kehidupan pola hidup yang kurang aktif. Contohnya ya kalau kita mau pergi dalam jarak yang dekat aja mungkin jaraknya cuma 100-200 meter kita sudah naik kendaraan ya. Kalau kita ke mall, parkir selalu mencari yang paling dekat pintu masuk ya. Nah, remote ya. Bahkan sekarang ini dikenalkan juga yang namanya smart home gitu ya. Yang segala sesuatunya dulu dikontrolnya itu lewat saklar, kita harus berjalan. Sekarang kita cuma butuh untuk nombol lewat gadget atau bahkan sekarang ada voice command. Hal-hal seperti ini membuat hidup kita tidak aktif. Kehidupan yang tidak aktif akan membuat energi itu menumpuk. Karena kehidupan yang tidak aktif tidak diimbangi dengan menurunkan nutrisi atau kalori yang kita makan. Tetapi kalori yang kita makan terutama hal-hal yang tinggi karbohidrat, kadar gula yang tinggi di dalam makanan itu tidak seimbang dengan aktivitas kita. Maaf, kalau zaman-zaman dulu kita masih kerja pakai otot, tentunya kita membutuhkan karbohidrat banyak. Tapi kita tahu kehidupan semakin modern, apalagi di kota besar sudah banyak sekali pekerjaan itu yang behind the desk. Duduk sepanjang hari. Kita jarang melakukan aktivitas, maka kalau karbohidrat yang kita makan itu tinggi, tentunya dia akan menumpuk. Dan ini dari hari ke hari tidak makin baik, ya. Karena saya melihat cara kita makan secara kultural, ya, budaya kita makan, ya. Kita tahu kalau kita misalnya di Indonesia suka makan nasi, ya. Benar, apalagi kalau pakai sambal ya. Nah, ya. itu jumlahnya bisa banyak sekali ya. Iya, dan itu saya tidak melihat bagaimana ini kedepannya itu bisa menjadi baik. Nah, tentunya harapan kita dengan edukasi jemaat terutama yang mendengarkan podcast ini bisa mengerti bahwa untuk bisa angka ini tidak terus naik maka kita harus merubah pola hidup. Ya, jadi makanya edukasi tentang diabetes ini adalah sesuatu yang penting dan menjadi topik bahasan yang cukup hangat di banyak sentra-sentra kesehatan di seluruh dunia. Diabetes. Kalau misalnya saya dengar-dengar nih dok, katanya diabetes ini penyakit yang mematikan nomor 1. Apakah benar dok?
Jadi gini, diabetes ini memang kan punya dampak yang serius nantinya di komplikasinya ya, terutama berkaitan dengan penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung. Dan itu akhirnya menjadi leading nomor 1, menjadi faktor pencetus serangan jantung ya atau gagal jantung, dan kemudian bisa menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi. Nah, diabetes sendiri sebetulnya kalau di Indonesia ini peringkatnya dari seluruh dunia semakin hari semakin naik ya. Jadi 2021 kemarin memang peringkat nomor 1 masih dipegang oleh China, Tiongkok karena memang penduduknya jumlahnya banyak sekali. Benar-benar. Ya, tapi Indonesia kalau saya tidak salah tahun sebelumnya peringkat ke-7, tahun ini kita masuk peringkat ke-5. Ya, jadi bertambah banyak jumlahnya ya. Udah 5 besar ya dok ya. Sudah tapi nggak bisa besar. Dibanggakan ini 5 besarnya. Itulah. Ya, dok. Dan kita tahu dengan jumlah yang banyak, maka beban kos untuk obat yang dikeluarkan pemerintah itu juga besar ya. Jadi itu memakan dana yang cukup besar untuk melakukan treatment terhadap diabetes. Apalagi di era BPJS ya, di mana negara hadir untuk bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat ya. Jadi itu membebani kos yang cukup besar untuk diabetes. Oke, nah tadi dokter sempat ngomong tentang karbohidrat nih, karena kultur kita kan kalau nggak makan nasi itu kayak nggak makan gitu. Betul, ya dok ya. Betul. Nah, apakah diabetes ini karena cuma sekedar kelebihan gula dari kita efek makan nasi tadi itu, atau karena hal lain juga? Kalau misalnya nih dok, kita nih udah diabetes nih ya, terus kita diet nih, nggak makan nasi, nggak makan gula, apakah bisa sembuh? Oke. Atau gimana? Jadi gini, diabetes itu tidak sesederhana itu ya. Jadi kita tahu diabetes ini faktornya banyak ya. Oke. Nah, cuman memang kalau secara definisi diabetes ini adalah suatu kondisi gangguan metabolisme gula. Jadi begini, saya seringkali memakai istilah kecacatan ya. Kecacatan. Okay. Jadi saya mencoba untuk menghindari kata-kata penyakit karena saya mengkhawatirkan ada asumsi seperti tadi Maria bilang, penyakit berarti ada sesuatu yang bisa menyembuhkan. Nah, ya, diet benar. Sembuh gitu ya. Iya, iya. Nah, ini yang saya khawatirkan karena diabetes ini sebetulnya adalah penyakit kronis, manageable. Dia bisa diberikan obat untuk mengontrol, memperbaiki kadar gulanya, tetapi bukan berarti sembuh. Artinya sembuh itu tidak perlu minum obat, tetap baik. Ya, misalnya kalau kita punya penyakit lainnya, penyakit infeksi, misalnya ada infeksi bakteri pada tenggorokan, kita minum antibiotik, terus kemudian menjadi sembuh, itu sembuh. Ya, itu penyakit. Nah, karena itu saya lebih banyak memakai istilah kecacatan. Karena kalau istilah kecacatan, cacat ini tentunya ya menjadi sesuatu yang tidak bisa sembuh total ya. Seumpama kalau ada orang yang mungkin karena kecelakaan, akhirnya ada organ tubuhnya yang harus diamputasi, cacat, kaki misalnya begitu. Dia kalau mau jalan harus pakai alat bantu, tongkat atau kaki palsu. Dan kalau misalnya diambil tongkatnya, kaki palsunya diambil, nggak bisa jalan. Benar. Nah, ini namanya kecacatan. Diabetes itu penyakit kronis. Dia adalah suatu kecacatan metabolisme gula. Sehingga kalau sudah diabetes, ya harus dibantu dengan obat. Ya, jadi tidak sesederhana, oh karena ini penyebabnya karena kebanyakan makan gula, which is bukan cuma itu ya, nanti penyebabnya saya akan jelaskan di belakang. Terus kemudian kalau kita counter dengan diet gula, maka diabetesnya akan baik. Seringkali pasien saya meskipun diet ketat sekalipun mungkin akan turun di awal-awal, tapi eventually pada akhirnya gula itu akan naik kembali meskipun dietnya dia masih ketat gitu loh. Karena memang tubuh kita ini bisa memproduksi gula dan ini juga cacat pada diabetes gitu ya. Jadi diabetes ini kecacatan metabolisme gula, bukan berarti gula itu cuma yang didapatkan dari yang kita makan. Ingat loh, pada saat kita misalnya berpuasa, kita sekian lama tidak memakan kalori, kok survive tubuh kita?
Karena tubuh kita punya mekanisme untuk mengimbangi ini. Liver kita itu bisa memproduksi gula. Nah, untuk mengimbangi kalau kita nggak makan. Nah, antara ini produksi gula yang dari liver dengan gula yang kita makan ini kan ada balance-nya. Nah, balance-nya itu terganggu pada diabetes. Sehingga meskipun kita nggak makan, kalau liver kita produksi gula, sama saja gula kita akan tetap tinggi gitu ya. Jadi diabetes tidak sesederhana saya akan diet atau olahraga ekstrim misalnya gitu terus sembuh. Sekali lagi mungkin di awal dia akan membaik, tetapi nanti dia akan kembali buruk kembali karena ini adalah suatu kecacatan gitu ya. Kecacatan, menarik ya, satu kata kunci kecacatan. Jadi diabetes Betul. adalah Kecacatan metabolisme gula. Nah, saya juga tadi menarik dengan kalimat dokter tentang kalau kita diet gula. Lah, saya nih punya pegawai dok. Dia nih orang Jawa Tengah, jadi sukanya tuh yang manis-manis makannya. Semua dikasih kecap manis, semua dikasih gula. Tapi saya juga punya teman yang kayak istilahnya tuh tarak gula. Benar-benar jaga banget gak makan gula, tapi kena diabetes. Nah itu kok bisa ya dok ya? Karena tadi kan dokter bilang ini tentang diet pola makan ya. Betul. Jadi gini, makanya itu tadi saya sempat singgung bahwa memang diabetes itu tidak hanya berbicara mengenai kebanyakan makan gula. Karena banyak faktor lain yang mempengaruhi pada diabetes ya. Jadi kita sebut aja faktor-faktor itu ada 2 golongan. Yang pertama yang kita sebut dengan non-modifiable factor atau faktor-faktor yang kita tidak bisa modifikasi. Contohnya 1, genetik. Ya, jadi faktor keturunan. Which is ini juga harus ada pengertian yang perlu dipahami ya, karena banyak pengertian yang keliru di dalam pengetahuan umum masyarakat ya, yang mengatakan bahwa kalau papanya diabetes nanti anaknya perempuan aja yang kena, menyilang lah apa segala macam. Enggak, ini tidak ya. Jadi itu mitos berarti ya dok. Nah, itu pengertian yang salah. Jadi tetap turun itu tidak mempengaruhi jenis kelaminnya ya. Nah, namun genetik ini memang kalau dibandingkan yang orang tuanya salah satu diabetes dibandingkan dua-dua diabetes, tentunya resiko kita lebih besar kalau dua-dua diabetes. Ini genetiknya ya. Bahkan lebih unik lagi, sebetulnya kalau ada saudara kita kandung diabetes, itu resiko kita itu lebih tinggi lagi daripada orang tua diabetes. Nah, jadi kalau logikanya gimana dok? Nah, memang secara genetik kita lebih dekat dengan saudara kandung ya. Jadi kalau kita ada saudara kandung yang diabetes, maka kita mesti harus lebih berhati-hati lagi ya. Karena diabetes itu salah satu faktornya adalah genetik. Tapi genetik adalah sesuatu yang kita tidak bisa pilih, kita tidak bisa modifikasi ya. Hal yang kedua lagi adalah bertambahnya umur ya. Tentunya dengan bertambahnya umur resiko seseorang menjadi diabetes itu lebih ya, karena ada penuaan organ apa segala macam. Itu juga kita nggak bisa modifikasi. Umur kita akan terus bertambah ya. Yang ketiga, jenis kelamin. Nah, ternyata ini penting juga ya. Laki-laki dibandingkan perempuan. Ternyata wanita itu lebih gampang diabetes. Gitu. Wah, ya. Ini menakutkan. Nah, ini menakutkan. Ya. Jadi wanita lebih gampang menjadi diabetes dibandingkan laki-laki. Kenapa? Karena massa otot. Ya, jadi secara memang secara jenis kelamin ya, laki-laki perempuan ini mempunyai perbedaan massa otot ya. Benar. Karena proses hormonal, pertumbuhan ya, dan aktivitas ya, memang laki-laki memiliki massa otot biasanya yang lebih banyak daripada wanita. Sehingga karena jumlah otot yang lebih sedikit, wanita lebih gampang timbul diabetes karena otot ini adalah salah satu tempat pembakaran gula. Ya, jadi kalau jumlahnya lebih sedikit tentunya lebih gampang. Dan juga ketika nanti kalau sampai diabetes ya, biasanya laki-laki lebih mudah untuk controlling gulanya dibandingkan perempuan gitu. Jadi pasien-pasien yang wanita itu biasanya struggle lebih berat untuk treatment diabetesnya. Karena massa otot tadi yang berbeda. Betul. Itu. Ya, jadi itu kita sebut dengan unmodifiable factors ya. Faktor-faktor yang ya kita nggak bisa modifikasi.
Tetapi ada faktor memang yang bisa kita modifikasi ya. Contohnya tadi itu pola hidup ya. Jadi pola hidup yang tidak aktif ya. Jadi kalau misalnya kita ini cenderung untuk lebih enjoy duduk, pegang gadget dan bisa istilahnya mager ya. Mager, laya-laya ya. Nah, malas gerak sepanjang hari, bahkan bisa berjam-jam. Ya toh? Itu juga kita sebut dengan sedentary lifestyle. Jadi pola hidup yang tidak aktif. Malas untuk berjalan. Misalnya mau ke minimarket atau supermarket dekat rumah, kebutuhan ini itu ya toh. Mestinya jaraknya dekat saja. Naik motor. Sekarang malah lebih enak dok, tinggal jempol yang gerak dok, belanja. Pesan ya, diantar lebih malas lagi secara tuh. online. Benar, lebih mager lagi. Nah itu. Jempol aja nih. Dan kita dimanjakan dengan teknologi ya. Jadi itu kita sebut dengan sedentary lifestyle. Sudah gitu hobi olahraga ya, tapi hobi nonton olahraga ya. Jadi bukan hobi olahraganya ya. Jadi ada banyak pasien saya ngomong, saya hobinya badminton, saya hobi sepak bola. Nonton tapi. Maksudnya nonton. Sama kayak nonton saya ya. Badminton, nonton sepak bola. Sama kayak saya hobi yoga. Nah, jadi yoga lapo-lapo ya. Nah, itulah. Jadi kalau sudah begitu, itu kan berarti kita duduk nonton sports without doing sports ya. Kita nonton olahraga tanpa melakukan olahraga, disertai dengan banyak snack dan camilan di meja. Nah, itu. Nah, ini lebih celaka lagi kan gitu ya. Jadi ini sudah hidupnya tidak aktif, tidak berolahraga, tidak ada niatan juga ya. Dan pola makan. Nah, kita tahu kalau kita ini di timur tadi Maria sudah sampaikan kalau enggak makan nasi itu belum makan gitu ya. Iya. Nah, ini punya banyak pengalaman memang. Ya, pergi ke satu tempat jalan-jalan sama teman gitu ya. Padahal tadi paginya sudah makan roti. Dia mengingatkan saya, enggak cari makan ya. Loh tadi kan sudah makan. Kan belum makan. Itu cuma snack. Roti ya. Roti. Padahal roti itu nilai kalorinya ya sama dengan nasi kalau kita kita bandingkan ya. Nah itu kalau kita sudah makan roti, terus habis gitu didobel lagi makan nasi, terus habis gitu nanti siang makan nasi lagi, habis makan nasi snacking dengan roti, ya ini makan mie lagi. Gitu ya. Belum lagi jumlah karbohidrat yang dimakan. Nah ini sebetulnya memang budaya sih ya. Jadi kita lihat aja lah nasi campur lah, kita lihat nasi campur. Contoh ini ya, itu ada nasi. Ya. Di dalamnya itu ada kentangnya, sambal goreng kentang gitu ya. Terus sambal ada minyak ya. Oh, ya mie. Nah, tempe sih mungkin oke ya karena tempe protein ya. Oke. Nah, tapi kalau itu nasi di dalamnya ada kentang, ada mie ya toh. Terus habis gitu paling enak lagi kalau dimakan bersama kerupuk. Nah, ini semuanya karbohidrat. Sama kayak kita makan Indomie pakai nasi, pakai kerupuk. Nah, itu enak ya tapi dok. Itu mengingat waktu dulu zaman kos ya. Iya tapi enak ya dok. Nah ini double karbohidrat yang kita konsumsi. Kita less protein. Lihat lagi di gambaran budaya nasi campur tadi itu ya. Kalau kita bicara protein mungkin telurnya cuma 1/4 potong. Iya. Ya, ini versi versi ekonomis ya. Iya. Terus dagingnya mungkin cuma seiris ya. Ya adalah tahu gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari proporsinya, mungkin kadar proteinnya di bawah 20%. Kurang seimbang berarti. Kurang sekali. Dengan karbohidrat bisa mencapai sampai dengan di atas 70%. Dan ini tidak baik. Dari keseimbangan pola makannya tidak bagus ya. Jadi tendensius untuk makan over karbohidrat ini juga menjadi salah satu risk factor kita bisa terkena diabetes. Nah, belum lagi yang paling jahat sebetulnya minum. Ya, kebudayaan kebiasaan minum sesuatu yang manis ya. Boba. Ya, enggak cuman boba sebetulnya ya. Jadi saya kalau di rumah juga kadang-kadang menyuguhkan tamu misalnya begitu ya. Tamu teman sendiri atau ini teh sudah saya kasih gula 1 sendok misalnya begitu. Masih komplain gitu ya. Kurang manis. Katanya ini teh tawar gitu ya. Nah, itu kan berarti rasa manis
itu menjadi sesuatu yang kuat sekali, yang dia sudah terbiasa dengan rasa manis yang kuat gitu ya. Bikin ketagihan gitu ya. Nah ini menjadi tendensius juga kalau sudah cara hidupnya seperti itu. Kalori yang masuk itu tentunya tinggi sekali kalau kita makan kaya karbohidrat, kaya gula, tapi keluarnya kalori tidak banyak karena kita hidupnya tidak aktif, tidak olahraga. Ya, jadi ini semua adalah risk factor ya. Jadi tadi dikaitkan dengan mungkin temennya Maria yang sudah jaga diabetes ya. Nah, itu kan merasa tidak adil gitu ya. Iya, benar-benar. Sudah diet ketat masih diabetes ya. Benar. Nah, udah tapi gitu ini memang ada banyak faktor ya. Jadi kita mesti melihat juga ada banyak faktor juga yang terlibat di dalamnya selain memang pola hidup, mungkin ada pengaruh infeksi. Mungkin ada pengaruh genetik yang kuat, mungkin ada pengaruh kerusakan pankreas, ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai diabetes, memang spektrumnya itu luas, ya. Faktornya banyak. Ya, gitu tetapi bukan berarti terus daripada begitu, ya lebih baik saya makan aja gula, sama-sama bisa diabetes, bisa tidak diabetes, ya. Ya, tentunya kalau kita memakan lebih banyak gula, lebih banyak karbohidrat, chance kita untuk jadi diabetes lebih besar. Itu yang menjadi masalah ya. Ya, berarti di sini kayak kuncinya itu ya kalau dari yang manageable ya dok ya, berarti tentang pola makan karbohidrat sama yang gula tadi itu ya dok ya. Oke. Nah ini pertanyaan saya berikutnya. Ini kan tadi kayak kita lebih ke orang dewasa ya dok ya. Karena kita pola kebiasaan makan sehari-hari suka makan nasi, makan mie dan segala macam. Kalau anak-anak nih dok, karena tuh ada juga ini yang saya ada charity ya di luar tentang diabetes untuk anak. Jadi kita kasih insulin untuk anak. Kan agak kok anak-anak udah diabetes gitu. Memang gini, kalau kita berbicara mengenai diabetes, mulai tadi yang kita bicarakan ini sebetulnya adalah diabetes tipe 2 atau kita sebut dengan diabetes mellitus. Karena diabetes itu sendiri ada 2 jenis ya. Yang satu adalah diabetes tipe 1 atau kita sebut dengan diabetes insipidus. Ini beda. Ya, kalau diabetes tipe 1 memang itu diabetes yang terjadi sejak anak-anak, bahkan sejak dilahirkan. Problem utamanya seringkali muncul karena kerusakan pankreas akibat autoimun ya. Jadi kalau yang ini memang dia sangat dependen atau sangat bergantung pada insulin karena memang prosesnya bukan terjadi akibat kesalahan pola hidup ya, tapi ada sesuatu yang menyebabkan pankreas dia rusak sejak lahir. Nah kalau yang diabetesnya seperti ini, nah ini ya kita juga sama ya, tidak bisa hindarkan ya, artinya ya maaf nasib gitu ya. Nah tapi diabetesnya seperti ini kita sebut diabetes tipe 1, tapi ini jumlahnya tidak banyak. Apalagi di ras kita di Indonesia tidak terlalu banyak untuk diabetes insipidus ya. Saya sendiri sepanjang 20 tahun saya praktek, saya baru 2 pasien yang konsultasi dengan diabetes tipe 1 pada anak-anak. Ya betul, Maria tadi bilang sejak kecil sudah suntik insulin. Itu karena genetik juga atau? Bukan genetik, tapi memang ada kerusakan daripada beta pankreasnya akibat biasanya proses autoimun sih. Berarti selain genetik juga bisa ada kejadian itu dari lahir gitu ya. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai yang tipe 2, apakah diabetes tipe 2 atau diabetes mellitus yang tadi kita bicarakan panjang lebar itu hanya terjadi pada orang dewasa? Tidak. Ternyata pada anak-anak juga bisa terjadi ya. Kalau kita bicara mengenai anak-anak itu berarti usia 12 tahun ke bawah ya. Benar. Dan memang saya mendapati ada beberapa kasus ya, terutama anak-anak dengan obesitas ya. Karena itu sekarang ini kita juga punya satu kampanye untuk anti obesitas pada anak, terutama kita kampanyekan di sekolahan-sekolahan SD ya. Nah, angkanya mungkin Maria pernah dengar ya, beberapa saat yang lalu sempat cukup jadi trending di radio ya. Dinas Kesehatan itu mengeluarkan angka peningkatan sampai dengan 70 kali lipat gitu ya. Dari data 2010 ke sekarang ya. Jadi 13 tahun lah ya. Angka kejadian diabetes itu naik sampai 70 kali lipat pada anak-anak ya. Nah, jadi memang sekali lagi karena trennya beda. 2010 dengan sekarang cara makan anak-anak beda.
pola aktivitas anak-anak beda. Benar-benar. Anak-anak lebih banyak sekarang bermain indoor. Bahkan bukan cuma bermain indoor, sama duduk pegang gadget. Yang olahraga jempolnya aja. Olahraga cuma jempolnya aja. Iya, Ya. Jadi itu kalau kita berbicara mengenai bermain layang-layang, gobak sodor, ya, bermain kelereng, benteng-bentengan, itu mereka kalau sekarang saya ajak bicara seperti itu, mereka bahkan sekarang tidak mengenal lagi permainan-permainan itu. Iya. Bingung mereka, ya, karena mungkin zamannya mereka tidak ada sudah permainan itu terjadi. Ya, memang kita memahami ya, karena kalau di kota kita kekurangan lahan, ya. Benar. Anak-anak kalau dibiarkan bermain di jalan ya resiko ya, karena banyak kendaraan lalu lalang ya. Nah, tapi tetap kalau kita membiarkan mereka itu hidup tidak aktif, maka resiko. Belum lagi ya kita sering dapatin juga anak-anak yang mengalami diabetes pada usia dini ya. Itu terjadi karena yang kita sebut dengan istilah sugar baby. Sugar baby itu jadi gini. Kita mengenal ada yang disebut dengan diabetes gestasional ya, atau diabetes pada kehamilan. Diabetes pada kehamilan ini bisa terjadi memang karena faktor ibu itu mengalami diabetes yang sifatnya temporary, sementara saat dia mengalami kehamilan. Nah, ini kalau tidak tertangani dengan baik, kadar gulanya tinggi, itu pengaruh karena darahnya ini kan juga mengalir ke bayinya. Bayi itu juga mendapatkan kadar gula yang tinggi, dan biasanya nanti bayi itu akan dilahirkan dengan berat badan besar, bisa lebih dari 3,5 kilo, bahkan lebih dari 4 kilo. Itu kita sebut dengan sugar baby. Atau orang tuanya mungkin sebelum hamil memang sudah diabetes. Mama ini ya, kita bicara mamanya. Sebelum hamil sudah diabetes. Nah, kalau sebelum hamil sudah diabetes, kemudian pada waktu hamil masih diabetes kan, diabetesnya kan tidak sembuh. Dan tidak kontrol baik untuk kadar gulanya. Nah, ini anak yang dilahirkan nanti akan menjadi sugar baby. Dan kalau anak yang dilahirkan itu adalah anak-anak sugar baby, resiko dia untuk mengalami diabetes dini di usia muda, bahkan mungkin pra-remaja, itu sangat tinggi. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya tingginya kasus diabetes pada anak. Ada faktor lain nggak, Dok, selain itu tadi? Faktor lain yang dimaksud? Maksudnya tadi kan endap-endapnya kan kayak lebih ke pola makan, ya kan, pola makan mamanya kalau yang tadi sugar baby, dan pola makan si anak sampai obesitas. Tapi ada faktor lain nggak yang mempengaruhi dia, si anak-anak ini bisa diabetes selain genetik itu? Ya, saya rasa ya faktornya sama ya seperti orang dewasa ya. Jadi ya tetap genetik, tetap pola hidup yang tidak aktif ya, tetapi sebetulnya kalau kita bicara mengenai pola hidup yang seperti ini kan ya seringkali tidak begitu, kita tidak aktif terus langsung diabetes kan. Take time lah gitu kan ya. Karena itu makanya kan seringkali kita ngomong diabetes ini penyakitnya orang dewasa kan gitu ya. Nah, tapi faktor-faktor tadi itu yaitu seperti sugar baby, adanya bayi yang dilahirkan pada orang tua yang diabetes tidak terkontrol, mamanya, itu mencetuskan diabetes yang muncul lebih dini gitu loh. Nah ini memang karena kekurangan pengetahuan tentang diabetes sebetulnya, sehingga orang tua yang pada waktu mama, seorang ibu yang pada waktu hamil yang mestinya dia datang ke dokter untuk memeriksakan diri, dan dokter itu akan juga men-screening untuk diabetesnya dia, dan karena itu tidak dilakukan sehingga dia tidak tahu kalau gulanya tinggi, itu akan menyebabkan bayinya yang nanti juga gampang terjadi diabetes di usia lebih awal gitu ya. Ya, jadi itu menjadi faktor juga. Nah, biasanya nih, Dok, kalau menurut mitos ya, kalau ada orang dulu kan bilang, kamu kok ngantukan sih, diabetes ada iki, kan biasanya gitu ya, Dok ya. Lah, kadang itu kan ada juga teman-teman saya tuh yang dia orangnya aktif, juga saya lihat tuh juga nggak ngantukan, tapi dia ternyata diabetes, Dok. Nah, itu kok tiba-tiba nggak ada keluhan, tiba-tiba tes darah diabetes. Ini jadi gini, gimana ya, Dok ya? Diabetes ini memang punya beberapa gejala klinis. Ya. Jadi gejala klinis diabetes ini muncul itu sebetulnya kalau diabetes itu sudah parah ya. Jadi kalau diabetes itu di awal-awal gulanya masih belum terlalu parah, memang belum muncul ini gejalanya. Jadi jangan kita terus
memeriksakan diri setelah muncul gejala ya, ini sudah terlambat kita ya. Jadi diabetes itu misalnya sering kencing di malam hari atau frekuensi kencingnya tinggi. Kenapa kok kencing sering? Karena hausan. Jadi minumnya cukup banyak, sering haus, dikit-dikit haus ya. Terus makan enggak kenyang-kenyang gitu ya. Jadi habis makan lagi, habis makan lagi ya. Terus ya itu tadi karena gulanya cukup tinggi, kenapa dia lemes gitu ya. Memang gini, kalau kita berbicara mengenai gula tinggi lemes ini kan aneh ya. Energinya dari gula tapi kok lemes gitu kan. Mestinya kalau energinya banyak kan orangnya jadi aktif ya. Iya benar-benar. Karena tubuhnya tidak bisa memanfaatkan gula itu. Ya, jadi meskipun gulanya tinggi tapi tubuhnya nggak bisa memanfaatkan itu. Akhirnya lemes dia. Jadi semakin tinggi gulanya semakin lemes ya. Kalau sudah mulai begitu, diabetesnya sudah lama, mulai berat badan yang cenderung untuk turun ya. Meskipun makannya banyak tapi berat badannya turun. Nah, kalau sudah keluhan-keluhan ini muncul, apalagi disertai dengan komplikasi ya, matanya mulai kabur, kesemutan, luka yang tidak mau sembuh ya. Nah, ini adalah gejala-gejala klinis daripada diabetes. Tapi tentunya tidak semua fase mengalami ini gitu ya. Benar. Nah, jadi kalau tadi Maria ngomong kok ada yang enggak, ada yang iya gitu ya. Karena memang tidak semua fase. Di awal-awal mungkin belum ada gejala ini kalau gulanya masih belum terlalu tinggi ya. Nah, kalau gejala-gejala ini sudah muncul, biasanya ini gulanya sudah mulai sangat tinggi sudah. Gitu ya. Nah, itu kalau misalnya dibiarkan nggak terkontrol gitu gimana dong? Nah, itulah. Tadi kenapa kok di awal sempat disebutkan menjadi penyebab kematian yang cukup tinggi ya. Karena memang diabetes ini mempunyai komplikasi. Jadi diabetes ini menyebabkan pembuluh darah itu menjadi radang. Benar. Karena banyaknya gula dan kemudian peradangan itu bisa menyebabkan pembuntuan. Nah, pembuntuan daripada pembuluh darah itu kalau terjadi di daerah mata kan mata kabur tadi ya, di daerah saraf-saraf, geringgingan, kesemutan ya. Kalau misalnya buntunya di daerah ujung-ujung, ada luka-luka yang tidak mau sembuh atau disebut luka diabetes ya, itu bukan fatal. Tapi bagaimana kalau pembuntuannya di otak? Sering kita sebut langsung stroke ya. Kalau pembuntuan di jantung koroner. Kalau di ginjal gagal ginjal. Nah, jadi diabetes ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan gagal ginjal yang banyak ya. Jadi cukup banyak orang-orang gagal ginjal yang penyebabnya juga karena diabetes. Stroke karena diabetes. Gagal jantung atau koroner karena diabetes ya. Jadi kalau dibiarkan utamanya diabetes baru ke penyakit lain. Nah, begitu. Kalau dibiarkan tidak terkontrol baik ya. Berarti kalau gitu, kalau misalnya nih ketahuan ternyata kena diabetes, seumur hidup harus dikontrol dengan obat. Nah, jadi gini. Memang kita sekarang tidak ngomong bahwa harus minum obat seumur hidup ya. Karena kecenderungan ini nanti akan membuat pasien itu tidak kontrol ke dokter. Jadi kita selalu ngomong pada pasien bahwa diabetes ini harus dikontrol, dimanage oleh dokter. Ya. Kalau nggak ada duit ke dokter, nah sekarang eranya BPJS ya, bisa dibantu oleh BPJS untuk kontrol ya. Jadi pasien harus aktif, datang ke dokter memeriksakan dirinya. Karena dari waktu ke waktu kondisi kita itu bisa berubah. Jadi obat yang cocok sekarang mungkin bisa nggak cocok tahun depan. Nah, karena mungkin cara makan kita bisa berubah, aktivitas kita berubah. Misalnya kalau dulu masih kerja, sekarang mulai pensiun juga sudah berubah, cara makan berubah. Nah, itu akan mempengaruhi sekali obat-obatan, jenis obat-obatan, kadar obat-obatan, dosis obat-obatan yang harus diberikan. Dan juga obat-obatan ini kan harus dikontrol juga efek sampingnya. Jadi kita tidak bisa istilahnya mengobati diri sendiri. Benar. Karena diabetes ini rumit ya. Jadi butuh konsultasi kepada dokter untuk kemudian dari waktu ke waktu dokter akan membantu kita untuk mengontrol obat. Tetapi ya memang harus berobat. Tidak bisa cuman sekedar diet dan olahraga untuk mengontrol diabetes ya. Karena itu sudah diabetes. Ya. Nah, karena itu gini, kita punya satu istilah lagi yang namanya prediabetes. Prediabetes. Nah, jadi prediabetes ini adalah sebuah masa di mana tubuh kita sudah mulai ada gangguan nih untuk metabolisme gula, tetapi belum cacat. Nah, jadi kayak udah ada tanda-tandanya. Tapi belum cacat nih. Belum cacat. Nah, artinya belum cacat itu apa? Kalau kita bisa menangkap ini di awal, maka kita bisa melakukan treatment
dengan memodifikasi pola hidupnya, dan pasien ini akan tidak diabetes dan dia nantinya bisa tidak bergantung dengan obat gitu loh. Jadi penting ini fase ini untuk kita tangkap, dan karena fase ini tidak ada gejala klinisnya, maka fase ini tanpa pemeriksaan check up ya tidak ketahuan, tidak ada gejala klinisnya. Berarti kalau gitu kita harus rutin check up, medical check up gitu ya dok ya? Jadi gini, kalau tahu kita sudah punya faktor resiko, tadi sudah saya sebutkan panjang lebar faktor resikonya, dan kita mengakui I am one of them, gitu ya. Saya salah satu dari orang-orang itu, tahu saya beresiko, ya berarti kita harus rajin check up dong, karena tahu saya beresiko. Benar. Ya minimal setahun sekali lah untuk check up, karena dengan kita tahu duluan, tahu masanya prediabetesnya ketahuan duluan, maka kita bisa intervensi di situ. Jangan sampai pasien ini sudah terlanjur diabetes, karena itu pengobatannya akan long term nantinya kalau sudah diabetes. Benar-benar. Berarti memang harus medical check up dulu biar kita tahu kita ini udah pre atau ternyata udah terlambat gitu. Betul. Ya dok ya, udah terlanjur cacat nih. Ya. Nah terakhir nih dok, bagaimana sih kalau dari dokter tips untuk mencegah diabetes? Nah jadi gini, untuk pencegahan diabetes tentunya kita harus tahu dulu tubuh kita, kondisi tubuh kita. Ya, jadi dengan kita mengetahui silsilah keluarga, dengan kita mengetahui pola hidup kita itu sejujurnya bagaimana, pola makan kita bagaimana, maka kita tahu ini ada resiko atau tidak. Lakukan check up. Check up itu akan membantu kita menangkap diabetes ini di fase awal. Ketika itu sudah prediabetes, kita harus melakukan intervensi secara lebih baik. Nah, selain itu tentunya tetap faktor-faktor yang tidak bisa dimodifikasi kita nggak bisa apa-apakan, tetapi yang lain kan bisa. Jaga berat badan, ya. Jadi dijaga berat badan ini, diusahakan tidak obes. Yang pertama, yang kedua pola hidup aktif. Ambil kesempatan untuk bisa menggunakan jalan langkah kita, ya. Seperti kayak misalnya kalau kita pergi ke supermarket, minimarket, kalau bisa jalan kaki, why not, gitu ya. Jadi ambil kesempatan untuk mungkin daripada naik lift kita jalan naik tangga ya. Jadi ambil kesempatan untuk hidup aktif ya. Terus yang ketiga sports, lakukan olahraga. Ya, karena olahraga membantu sekali kita untuk menjadi lebih fit dan mengendalikan juga kelebihan gula tadi ya. Dan yang terakhir makan yang balance ya. Kita nggak bisa sama sekali tanpa karbohidrat ya. Memang sekarang banyak pola makan yang ekstrim ya, tapi saya pikir tidak penting ya. Yang paling penting adalah balance saja. Kalau memang kita aktivitas sehari-harinya itu olahragawan, banyak memakai otot, kita makan lebih karbohidrat, oke. Tapi kalau kita memang banyak duduk, ya kurangi. Banyaklah makan proteinnya. Protein tidak harus mahal ya. Tahu, tempe itu kan juga protein ya, dan itu relatif kalau di Indonesia murah kan. Nah, jadi kita bisa mengganti pola makan kita dengan lebih banyak makan protein daripada makan karbohidratnya. Ya, jadi mungkin itulah tips-tips yang kita bisa lakukan ya. Jadi menjaga pola hidup tidak malas, aktif, olahraga, makan yang balance, tidak banyak makanan minuman tinggi gula, dan check up jangan lupa. Jangan lupa check up. Iya. Iya. Jadi menarik ya, sejujurnya ya, harus jujur kalau kita memang ada resiko ya dok ya. Jadi biar kita ada pencegahan. Betul. Menarik sekali untuk lebih baik mencegah daripada udah terlanjur cacat tadi ya. Betul. Dok ya, kata kuncinya cacat. Oke. Jadi thank you so much Dokter Agus sudah memberikan edukasi kepada kita tentang diabetes. Dan bagi para jemaat sekalian yang terkasih, jikalau jemaat memiliki topik-topik lain yang ingin dibahas di dalam Bumper Medis, jangan lupa di like dulu, subscribe, dan tulis di kolom komentar tentang topik apa yang ingin dibahas di Bumper Medis berikutnya. Sekian podcast dari Bumper Medis, so keep healthy and see you next time. Tuhan Yesus memberkati. See you. Ini bisa diminum kan ya? Bisa. Nggak bikin diabetes dok, nggak ada gulanya.